Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Haji Imam Syafi'i dan juga almarhumah Hajah Sofia, yang saya hormati segenap kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, khususnya pembawa acara Bapak Dr. Muhammad Masrifan Jamil beserta keluarga, dan tokoh-tokoh lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada panjenengan sedaya. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah, dengan limpahan rahmat dan barakahnya kita bisa hadir dalam pembacaan zikir tahlil di malam hari ini untuk almarhumah Hajah Sofia. Kita yakin bahwa semua doa-doa kita dan bacaan-bacaan kita akan diterima oleh beliau di alam kuburnya, dan insya Allah menjadi cahaya yang terang benderang untuk menerangi alam kuburnya. Karena para jamaah yang mulia, disebutkan di dalam riwayat yang maknanya bahwa ahli kubur itu memang membutuhkan doa. Ahli kubur tertentu membutuhkan doa, dan secara umum mereka juga membutuhkan doa, khususnya doa dari anak cucunya, dari keluarganya, dan umumnya doa dari muslimin wal muslimat yang lainnya. Bahwa disebutkan ibaratnya mereka itu seperti orang yang sedang kalap yang ada di sungai yang begitu dalam dan deras airnya, gelagap-gelagap di dalam sungai tersebut, maka mereka memerlukan kayu, ya, atau satu ikatan yang kita lempar ke dalam sungai tersebut untuk dipegang dan akhirnya kita bisa menyelamatkannya. Sebegitulah disebutkan di dalam riwayat dalam hadis bahwa maka kita dianjurkan, ya, untuk selalu memperjuangkan muslimin wal muslimat, terutama keluarga kita, apalagi itu ibu kita, ayah kita, dan juga orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai, bahkan muslimin wal muslimat, kita selalu berjuang untuk bagaimana kita turut, ya, mengambil andil untuk keselamatan mereka di alam sana. Karena di alam di sana itu alam yang tidak ada tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ya, semuanya hanya menerima dari balasan apa yang dikerjakan. Ya, apa yang dikerjakan itu pasti akan diterima balasannya. Ya, ya, disebutkan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amalan, walaupun amalan itu seberat zarrah,
Dzarrah itu atom. Atom itu sangat kecil. Tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop elektron. Walaupun amalnya sekecil atom yang sangat-sangat kecil itu, mereka akan dibalas kalau itu kebaikan. Dan juga amal-amal yang buruk, walaupun sebesar dzarrah, itu mereka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disebut alam sana itu sebagai Yaumuddin, hari pembalasan. Di dunia ini adalah darul amal, tempatnya kita untuk berbuat dan beramal. Artinya menanam, kalau dalam bahasa Jawanya itu ininya waktunya nandur. Waktu ini nandur itu di dunia ini. Ya. Dan tidak ada panen yang sesungguhnya. Kalau itu panen hanya cipratan-cipratannya saja. Nah, nanti di akhirat itu adalah waktunya panen. Ya, ini disebut sebenarnya darul hasad di sana ini. Darul jaza, tempat untuk dibalas. Tempat untuk dibalas. Maka kalau tiang Jawi sering ngendika sing nandur mesti ngunduh. Sing nandur mesti ngunduh. Ya, kalau dia tandurane padi, ya dia insya Allah akan ngunduh padi. Gitu. Sing tandurane duri, ya dia akan masih mengetam duri. Ya. Maka jangan sampai berharap kalau kita nandur duri, di mana-mana kok kita mau berharap dapat padi. Ya. Nggak bisa. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang menanam, artinya beramal, satu kejahatan walaupun dzarrah, kecil sekali, ya dia pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kita ketemu saudara kita di jalan, dan kemudian kita menyapa, mengatakan, baik Bu, pripun kabaripun, saya dengan senyuman, itu kebaikan, itu sedekah. Tabassamuka ila wajhi ila wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu muslim itu sedekah. Jadi itu sedekah. Walaupun seperti itu kita pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan sebaliknya kalau kejahatan juga seperti itu. Maka kita harus berhati-hati di dalam hidup di dunia ini. Ya, bagaimana kita menanam yang baik-baik saja. Kalau ada saudara kita yang sudah wafat, apalagi ibu dan bapak kita, seperti yang dilakukan oleh keluarganya almarhum Bapak Imam Syafi'i dan almarhumah Ibu Haja Sofia, ini adalah satu upaya berdoa, mengirimkan Yasin, mengirimkan khataman Quran, mengirimkan doa tahlil untuk dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya, karena sesama muslim maka akan bisa sampai ke sana untuk menolongnya, ikut membantunya. Dan pasti akan sampai di sana. Mesti akan sampai di sana. Kalau doanya orang-orang yang hidup ini tidak ada gunanya untuk orang-orang yang meninggal dunia, kenapa disyariatkan salat jenazah oleh Rasulullah? Tidak ada ulama yang tidak sepakat. Semua sepakat. Bahwa kalau orang meninggal dunia itu wajib untuk disolatkan jenazah. Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menyolatkan, semua muslimin saat dunia dosa. Padahal di dalam sholat jenazah itu isinya doa. Yang di dalamnya adalah doa untuk orang yang mati. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghusilhu bima'i wa thalji wal barat. Wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wabdil daran khairan min darihi
wa ahlan khairan min ahlihi wadkhilhu jannah wa qihi min adzabin nar wa min adzabil kubur wa fitnatihi. Nah, itu doa semuanya untuk orang yang ahli kubur, orang yang meninggal dunia tadi. Disyariatkan oleh Rasulullah seperti itu. Berarti doa itu terpakai gitu, manfaat, digunakan. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu didoakan untuk orang meninggal dunia, ya wis, rambung ya wis. Orang kan dewi-dewi tidak bisa. Kenapa disyariatkan sholat jenazah kalau tidak ada manfaatnya doa? Khatib-khatib Jumatan itu setiap kali kita sholat Jumatan dia doakan orang meninggal dunia juga. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Doanya kan gitu. Semua khatib dunia doa gitu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunilah dosanya orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan perempuan. Muslimin muslimat, laki-laki dan perempuan, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, gitu. Doa kan. Kita juga disyariatkan Rasulullah ketika kita ziarah kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ziarah kuburan muslim itu ya, kita ziarah ya. Nah, apa yang disunahkan untuk ziarah kubur dalam hadis-hadis yang sahih? Panjenengan harus uluk salam. Ya, harus uluk salam. Dan ya, ziarah kubur itu kalau masuk kuburan itu bagusnya jenengan copot sandal seperti mau masuk masjid. Ya, sayangnya kuburan di Indonesia ini ora kopen. Ya, tidak seperti kuburan di Arab. Karena orang Arab itu tahu aturan. Seperti di Tarim, di Hadramut itu, kuburannya itu, jalan untuk menuju ke kuburan itu diplester gitu, bersih jadi. Maka dari pintu masuk kuburan harus copot sandal, tidak boleh kita pakai sandal. Karena itu ada sunnahnya Rasulullah bahwa kresek-kreseknya sandal kita, bunyinya sepatu cetak-cetok itu apalagi ibu-ibu pakai sandal jinjit sisan neng kuburan. Ya, kayak mau jagong kayak cetak-cetok atau kersak-kersek gitu ya. Itu kata Nabi, sesungguhnya suara sepatumu dan suara sandalmu itu ganggu mereka, kata Nabi. Ganggu mereka yang sedang tidur. Mereka tidak nyaman dengan suara itu. Dari situ, ya, saya punya guru, seluruh guru-guru saya Habib-Habib itu, ya kalau masuk kuburan mesti copot sepatu, bisa copot sandal. Waktu saya ajak di kuburan di Indonesia untuk ziarah, ternyata kuburan di Indonesia itu becek. Akhirnya repot beliau. Waduh, ini piye iki katanya. Kalau saya copot sandal, copot sepatu ya kotor semua. Akhirnya terpaksa sama beliau ya dipakai. Tapi beliau mengatakan al-afu ya ahlal kubur. Al-afu ngomong gitu, saya dengar sendiri. Minta maaf ya ahli kubur ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Beliau ngomong gitu deh. Guru saya itu saya dengar dengan kepala saya di belakangnya. Al-afu ya. Samihna. Dia ngomong, minta maaf, saya pakai sendal. Karena memang kondisinya kayak gitu. Tetapi setelah sampai di kuburan yang dituju, beliau copot sendal. Beliau copot sepatu. Kuburan yang dituju. Dicopot, taruh kakinya di atas sendalnya. Tapi copot, tidak pakai sendal. Kayak gitu. Nah, itu karena memang ada hadis Rasulullah tadi, bahwa ahli kubur itu mendengar suara langkah-langkah kaki kita gitu. Kemudian kita disuruh juga uluk salam. Di antara salamnya assalamualaikum ya ahlal kubur darul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antumus sabiqun
wa nahnu bikum lahiqun. Ghafarallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kesejahteraan, keselamatan, keberkahan, rahmat Allah semoga diberikan kepada kalian wahai ahlul kubur dari kalangan muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kamu semuanya ini mendahului kami dan kami nanti akan menyusul kepada kalian semuanya. Saya mohon doa mudah-mudahan kalian diampuni oleh Allah Ta'ala dan kami juga diampuni oleh Ta'ala dan seluruh muslimin wal muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu doanya Rasulullah ketika masuk kuburan. Jadi Rasulullah berbicaranya memakai kata ganti orang kedua, diajak bicara. Saya, kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita bicara kan, si pelaku tukang bicara kan disebut orang pertama. Lawan bicara disebut orang kedua. Orang yang ketiga, kata gantinya mereka dan dia dan ia. Orang pertama adalah saya, kadang kami, kadang kita. Orang kedua, orang pertama itu. Orang kedua adalah kamu, panjenengan, kalian. Nah, Rasulullah mengatakan kamu sekalian. Jadi Rasulullah itu mengatakan dalam kuburan, mengajak bicara karena itu orang kedua. Lah kalau seandainya mengajak berdua di kalimat assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Keselamatan, kesejahteraan atas mereka, bukan. Kesejahteraan, keselamatan, rahmat, dan berkah Allah untuk kalian semua. Ya ahlal kubur, wahai ahli kubur. Itu Rasulullah ngajak bicara loh. Sekarang saya mau tanya, apa Rasulullah ngajari yang salah? Ya tidak mungkin. Ya pasti benar. Bahwa orang kuburan itu dengar dan itu menjawab. Yang salah itu orang yang selain Rasulullah itu yang salah, yang mengatakan renek hubungan ini sing mati kalau sing urip kan gitu kan. Ada saudara-saudara kita berpikir seperti itu. Ya enggak tahu, mungkin dia baca hadisnya kecewetan, enggak ketinggalan. Terus selain dari itu, setelah kita memberi salam kepada ahli kubur, kemudian mendoakan kepada mereka. Jadi orang ahli kubur itu mendengar apa yang kita baca, ya, kemudian mengetahui apa yang kita baca, dan disampaikan bacaan-bacaan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita ini masih diberi hidup oleh Allah, ya, kesempatan besar kita ini beramal soleh. Yang kedua, kesempatan besar kita doakan ibu kita, kita doakan bapak kita doakan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, doain yang banyak. Saya minta setiap habis sholat panjenengan doa untuk ibu, untuk bapak, untuk siapa yang panjenengan kasihi, guru-guru yang mulia itu doakan. Alhamdulillah saya itu setiap habis sholat 5 waktu tidak pernah tidak mendoakan ibu bapak saya dan guru-guru saya. Sejak dulu saya. Karena itu memang guru saya ngajari gitu. Doake wong tuamu, kirim Fatihah. Setiap 5 waktu saya kirim Fatihah. Pada bapak saya, ibu saya, bapak ibu saya. Yang jenengan dia juga saisoe lah. Jenengan ketika ngomong bahasa Jawa, wong Allah juga paham pakai bahasa Jawa. Duh Gusti Allah atau ya Allah, ya ampuni dosa-dosa bapak ibu saya, ampuni dosa-dosa saudara saya, siapa yang jenengan guru saya, angkat derajatnya, bahagiakan dia di alam kuburnya, masukkan surga Firdaus bersama Nabi Muhammad, kumpulkan arwahnya bersama orang yang saleh. Berikan cahaya yang terang benderang ya Allah dalam kuburannya. Dan saya kirim Fatihah ini sampaikan ya Allah, Al-Fatihah, itu aja. Itu saya 1 menit tidak sampai tadi ngomong itu.
Itu sudah Masya Allah. Akan dikirim oleh Allah sana doa-doa kita seperti itu. Dan insya Allah apabila kita ini mendoakan keluarga kita, terutama ibu bapak kita, nanti ya panjenengan menawi sampun sedo, kita apabila sudah meninggal dunia, anak-anak dan cucu kita ini akan diberi petunjuk oleh Allah untuk doakan kita. Itu sudah janjinya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita kepingin anak-anak kita bekti dengan kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka kita harus bekti sekarang ini kepada ibu bapak kita. Di antara bakti kita kepada ibu dan bapak kita, ya kita mendoakannya. Kita mendoakannya selalu setiap habis sholat. Waktu tahajud kita doakan. Syukur-syukur kita punya rezeki, kita sodakoh niatnya untuk ibu kita, untuk bapak kita. Wong kita ini wujud karena beliau. Allah jadikan sebab ya. Kalau tidak karena beliau itu kan kita tidak wujud di dunia ini ya. Kalau kita sudah wujud di dunia ini ya, bari beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu yang mulia menyambungkan untuk menyembah hanya kepada Allah, setelah itu disambungkan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa Allah garis bawahi istilahnya, bakti kepada orang tua. Coba jenengan lihat di ayat-ayat Quran, perintah untuk menyembah kepada Allah, setelah itu perintah untuk bakti orang tua. Di antaranya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, langsung wa bil walidaini ihsana. Itu ayat yang kayak gitu itu banyak. Dan Allah mewajibkan kalian, mewasiatkan dengan wasiat yang betul-betul wajib, sangat-sangat wajib. Alla ta'budu illa iyyahu, jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Terus ada atafnya. Atafnya itu apa? Wasiat yang kuat, wasiat yang wajib seperti kita menyembah kepada Allah tadi itu. Wabil walidaini ihsana, dan saya wasiatkan, saya wajibkan kalian dengan sebesar-besarnya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Itu perintah pencipta kita. Berarti di situ tuh maknanya besar. Demi keselamatan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada orang tua kita dan bekti kepada kedua orang tua kita, pasti nanti Allah akan jadikan anak cucu kita juga berbakti kepada kita. Maka Rasulullah bersabda, ya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, kata Nabi. Hei umatku, baktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Wahai umatku, jaga kehormatanmu, niscaya keluargamu yang perempuan akan terjaga kehormatannya. Itu Kanjeng Nabi bersabda gitu. Berarti apa? Ada mafhum mukhalafahnya dalam bahasa agama, dalam bahasa istilahnya usul fikih. Ada bahasa usul fikih itu dan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya gini, he umatku, nek kowe ra bekti karo wong tuamu, yo didadekke anakmu duraka karo kowe gitu loh. Wahai manusia umatku, kalau kamu tidak berbakti dengan orang tuamu, nanti Allah akan jadikan anakmu durhaka dengan kamu. Wahai umatku, kalau kamu tidak menjaga kehormatanmu, maka nanti perempuan-perempuanmu juga akan dirusak sama orang, tidak bisa terjaga kehormatannya. Itu mafhum mukhalafahnya gitu. Jadi untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita harus
berusaha ya berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, ya, man asbaha ya murdiyan liwalidayhi ya wa muskhitan, dalam hadis qudsi ini, bi wa ana anhu rad, wa man asbaha muskhitan liwalidayhi ya wa murdiyan bi wa anna anhu sakhit. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, siapa yang berbagi-bagi hari, berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun di siang harinya membuat aku murka, aku ridho kepada orang itu. Dan siapa yang berbagi-bagi hari, ya, atau di waktu hari itu, dia itu membuat durhaka kepada orang tuanya, membuat pegel hati karo wong tua, membuat jengkelnya hati orang tua, walaupun dia membuat sesuatu yang aku ridho, ketahuilah aku murka kepada orang itu. Jadi begitu besarnya kedudukan kedua orang tua itu sampai begitu Allah. Kalau bisa hari itu kita membuat ridho kedua orang tua kita dan membuat ridho Allah, wah masya Allah, ya begitu tuh mestinya dalam hidup kita. Jadi pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Dan memang di dalam Islam kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ini, walaupun orang tua kita sudah wafat. Tetap wajib kita berbakti. Cuman modelnya berbeda. Ketika orang tua kita masih hidup, kalau kita ingin berbakti kepada keduanya, ya senangkan hatinya. Senangkan hatinya. Apa yang kita kira-kira yang beliau akan membuat beliau sedih, jangan kita sampai membuat dia sedih gitu. Jangan kita jadi bahan penggalian wong tua gitu. Jangan sampai kita jadi bahan penggalian wong tua. Jangan sampai kita jadi sesuatu yang menyebabkan pikiran orang tua kita. Tapi membuat orang tua kita selalu senang kalau ingat kita itu senang gitu. Ingat kita itu senang. Dan kata berbakti betul. Ya. Zaman kita sekarang ini ya Allah, kadang-kadang ada HP ini ya bisa mendekatkan, ya bisa menjauhkan. Kadang-kadang kita dekat dengan orang tua kita ini tidak jauh ya, sama-sama Semarang. Tapi gara-gara ada HP hanya nelpon. Hanya nelpon. Tidak pernah datang. Dulu waktu tidak ada HP kita datang. Karena tidak ada HP, kita ada HP sekarang datang. Pak, Bu, gimana kabar? Panjenengan sehat HP? Ya wis lumayan daripada tidak telepon. Tapi kalau bisa datang. Datang bawa cucu, datang bawa keluarga, itu semua orang tua kita ini senang sekali, luar biasa. Ya, tapi kalau kita berjauhan, lain kota atau lain pulau, ya tiap hari harus telepon, Kalau bisa pagi telepon, malam telepon, sebentar aja sama orang tua, senang ditelepon gitu. Ya, tiap hari harus telepon supaya kita perhatian sama itu jimat kita. Jimat kita itu orang tuanya. Gitu. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang tua kita sudah wafat, ya caranya berbakti ya seperti ini diantaranya, bikin tahlilan, bikin yasinan, bikin khataman. Ya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 10 hari, 100 hari, tiap-tiap tahun, nanti 1000 hari. Ya, setiap malam Jumat kita harus baca Yasin khusus untuk orang tua kita. Tiap hari sholat kita doakan. Nanti kalau bisa ziarah kuburnya. Gitu. Ziarah kuburnya.
ya dirutinkanlah sebulan sekali ziarah kuburan kepada orang tua kita. Kalau di Solo, kita setiap hari Jumat ziarah kuburan dengan orang tua. Setiap hari Jumat ziarah kubur. Setiap hari doakan tiap Habib sholat 5 waktu. Ya, di Tarim juga setiap di Hadramut itu kita setiap hari Jumat mesti ziarah kubur. Ya, untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kalau hiburannya orang tua kita jauh ya minimal setahun sekali lah kita ziarah. Mosok setahun sekali enggak ziarah. Ya, sampai kuburan wong tuane lali. Di kuburan wong tuaku diraketok kabeh wis kena anu. Wis enek alang-alangnya gede-gede. Ya ketutupan alang-alang, berarti tidak pernah disiarah sama sekali ya Allah. Hilang, kuburannya hilang. Karena tidak ada tandanya. Ini berarti kita keterlaluan gitu loh. Ya padahal itu orang tua kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran yang kemarin dibacakan Habib Muhammad bin Idrus itu betul itu. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah kalian. Perbuatan kalian itu akan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini menurut ahli tafsir, kemarin Habib Muhammad bin Idrus mengatakan adalah kerabat kamu. Ya sebenarnya ibu bapak kita yang sudah berada di alam kubur itu dilaporkan oleh Allah perbuatan kita dan guru-guru kita. Ya, wal mukminun itu sebut juga guru-guru kita. Jadi perbuatan kita ini dilaporkan oleh Allah apa yang menjadi sepak terjang dari perbuatannya anak cucunya ini dilaporkan oleh Allah kepada ahli kubur. Jadi bapak ibu kita ini tahu. Ya, apa yang dilakukan oleh anak cucunya ini tahu. Dilaporkan oleh kalau melihat kita baik insya Allah beliau tersenyum, kalau melihat kita tidak baik beliau akan menangis juga. Kenapa anak saya seperti itu? Dalam hadis didoakan, ya, di dalam hadis mendoakan, orang tua mendoakan apabila anak cucunya itu banyak berbuat dosa terus-menerus supaya dicepatkan mati, supaya tidak numpuk-numpuk dosa. Di antara hadis mengatakan gitu tuh. Itulah Bapak Ibu yang mulia. Alhamdulillah, Masya Allah saya senang sekali diadakan dzikir tahlil walaupun dalam PPKM ini via Zoom ini untuk Ibu Hajah Sofia, dan juga kita doakan juga pada muslim muslimat ketika dalam wahbah doa tadi itu. Insya Allah ini akan manfaat dan ini sebagai pelajaran bagi diri kita untuk bagaimana kita tetap melakukan ya berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah wafat, dengan cara mendoakan, dengan cara bersedekah dan berinfak untuk beliau. Syukur-syukur bisa memberi wakaf umpamanya masjid atau bangunan pesantren atau apa untuk orang tua, kalau bagi orang punya rezeki itu. Kalau bisa juga badal haji seperti kayak gitu itu, umroh kayak gitu. Terus juga menyambung silaturahmi saudara-saudara ibu kita dan bapak kita yang sudah wafat. Menyambung silaturahmi kawan-kawannya. Sambung silaturahmi kawan-kawannya. Kita seorang jadi penggantinya. Itu juga bekti dengan kedua orang tua kita itu seperti itu. Terakhir saya akan cerita kejadian yang nyata. Ya, 2 kejadian nyata. Bahwa doanya orang yang hidup ini manfaat untuk orang yang meninggal. Ya, ini cerita nyata ya. 1. Ya. Cerita yang pertama, cerita yang ada di Yaman. Jadi guru saya ini Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu pernah cerita. Di tempat beliau belajar dulu namanya Baydha di Yaman Utara. Beliau belajar di sana. Ya, ketika beliau belajar di sana itu ada seorang wali Allah yang ada di dekat pesantrennya itu. Ya, wali Allah itu mimpi. Ya, wali Allah itu mimpi.
Mimpi itu melihat yang ada di kuburan situ, melihat yang ada di kuburan di kampung situ. Itu banyak sekali arwah-arwah itu baris. Nah, arwah-arwah itu baris. Baris gitu, terus ada seorang ibu yang tidak ikut baris, duduk di kuburannya. Terus ditanya sama wali Allah yang mimpi ini, bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan nih, setuju kok baris-baris di sini nih, nunggu apa? Mau pengen apa? Nah, dia mengatakan, kami ini nunggu kirimannya orang-orang yang tahlilan. Kirimannya doanya orang-orang yang di masjid itu, yang doa-doa itu. Mendoakan kami, muslimin wa muslimat, mu'min wa mu'minat, Fatihah, terus doaina. Kami dikirimi oleh Allah. Maka kami kayak berebut gitu, berebut dapat itu. Dapat bagian dari doa-doa itu. Lah terus ada ibu yang tidak ikut baris. Maka didatangi sama wali Allah yang mimpi ini. Ibu kenapa kok tidak ikut baris? Nyadong kirimannya orang-orang yang berdoa seperti bapak-bapak, ibu-ibu itu. Oh alhamdulillah Pak Kiai, saya ini sudah dikirimi anak saya khusus. Jadi anak saya ini setiap hari baca Quran. Dia jualan buah di pasar situ. Di situ ada pasar. Nah, ketika menunggu pembeli belum datang, ya dia baca Quran. Dia baca Quran, setiap kali dia baca Quran, baik di pasar atau di rumah, langsung pahalanya dihadiahkan saya. Karena anak saya itu hafal Quran, jadi banyak berjus-jus, kadang 5 jus, 3 jus, 4 jus itu dihadiahkan sama saya tiap hari. Jadi saya dapat pahala banyak banget dari anak saya. Maka saya tidak perlu berebut-rebut itu. Oh gitu. Bangunlah. Akhirnya bangun itu, wali Allah itu bangun. Ketika beliau bangun, habis sholat subuh, beliau pergi ke pasar. Ingin membuktikan apa benar ada seorang anak yang baca Quran ketika jualan buah. Ternyata betul, ada seorang anak muda ditanya, wahai anak, kamu punya ibu sudah wafat ya? Iya, saya sudah punya ibu sudah wafat. Ibu panjenengan bentuknya gini, keadaannya gini, gini. Diceritakanlah bentuk fisiknya ibu itu. Iya benar. Loh kok Bapak tahu? Kok Bapak tahu ibu saya sudah meninggal lama. Ya alhamdulillah tadi malam saya mimpi ketemu ibu kamu di kuburan. Dan ibu kamu senang sekali dengan kamu tiap hari baca Quran di sini dan di rumah kamu dihadiahkan. Ketahuilah bahwa hadiahnya kamu untuk ibu kamu sudah sampai. Dan orang tua kamu gembira sekali dalam kuburan karena dapat hadiah itu. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah selesai. Nah, selang beberapa tahun ini, ya mimpi lagi si Ustadz ini mimpi lagi. Setelah mimpi itu baris-barisan seperti itu lagi, ibunya itu ikut baris. Tidak duduk. Loh, kok ikut baris? Berarti ini ibu ini tidak dapat kiriman ini dari anaknya. Akhirnya ketika bangun pagi-pagi, datanglah dia ke mana itu? Ke pasar. Didatangi, ternyata tidak ada anaknya situ. Tidak ada. Terus ditanya sama tetangga yang jualan, Bu, dulu ini sekian tahun yang lalu, saya ini datang ke sini, ada anak muda yang sering baca Quran, bagus di sini nih, kemana ini kok sekarang tidak ada? Sudah wafat 3 hari yang lalu. Sudah wafat 3 hari. Oh, pantesan. Sudah wafat, makanya dia tidak dapat ngirim ibunya. Gitu. Ini kejadian. Jadi kalau punya, ya makanya apa? Nah, ada nyata lagi nih. Kan Ya, ada lagi. Ya, di Temanggung, di Temanggung itu saya punya teman kiai, namanya
Kiai Paraan itu, apa namanya Kiai Muhaiminan. Kiai Muhaiminan, Kiai Muhaiminan, Muhaiminan. Kiai Muhaiminan sebelum ya Kiai Muhaiminan. Ya betul, Kiai Muhaiminan. Itu saya duduk sama Kiai Muhaiminan. Gimana Sudarjo nggih? Sudarjo nggih. Gunardo, Bib. Oh, Kiai Muhaiminan Gunarto. Gunardo ya. Itu yang cerita Kiai Muhaiminan Gunardo. Beliau cerita sama saya gini. Habib, ya, dia ceritanya, Masya Allah, Bib, saya ini pagi-pagi ketamuan tamu, naik mobil jazz, satu ibu tua, satu setengah muda gitu. Saya masuk karangan mobil jazz itu, terus menemui saya. Terus ibu itu, yang tua itu, saya lihat kayak depresi, pikiran, nangis, terus pucat gitu. Terus saya tanya, ada apa Bu nangis, pucat seperti ini? Gitu. Terus akhirnya ibu itu cerita, saya ini sudah 7 hari tidak bisa tidur. 7 hari 7 malam tidak tidur saya. Loh kenapa kok tidak bisa tidur Bu? Saya ini setiap kali tidur dijumpai oleh suami saya yang baru meninggal dunia 7 hari yang lalu. Ya, suami saya itu kalau menjumpai saya, dia telanjang bulat dan gosong saawak. Kebakar. Nangis-nangis, tulung-tulung, jaluk tulung sama saya. Itu setiap kali saya tidur. Saya tidur malam ya seperti itu. Saya tidur pagi ya seperti itu. Saya sore ya seperti itu. Siang ya seperti itu. Dan anehnya, 3 anak saya mimpi yang sama. Ini anak saya ini. Ini anak saya. Mimpi yang sama. Anak saya yang di Jakarta ya sama. Anak saya yang di Kanada juga sama. Mimpinya sama. Bahwa bapaknya kebakar di sana. Nangis-nangis. Minta tolong. Lah saya gira-birap tuh. Pak Yai, saya tidak bisa tidur. Oh, gimana saya bisa tidur kalau begitu? Terus ditanya, Nyun sewu Bu, Bapak panjenengan itu sholat enggak waktu itu? Enggak pernah sholat. Islam ya kadang sholat, kadang enggak sholat, tapi banyak enggak sholatnya. Tapi dia dukung sama orang sholat. Jadi anak-anaknya ini saya juga kalau waktunya duhur, suruh duhur. Waktu duhur Bu salat. Waktu maghrib salat, tapi dia enggak salat. Bahkan sebulan sebelum wafat, masjid itu kanopinya diganti semua sama Bapak, direhab semua baru. Dikasih kanopi baru 3 meter terlebih itu, sak senge, sak hulunya, sak ini tukangnya dibayar berapa juta sama Bapak untuk ini, untuk wakaf masjid. Senang sama orang salat, senang sama masjid, tapi tidak pernah salat. Ya, sebabnya itu Bu, tidak salat. Karena ya tetap bagaimanapun ya, orang tidak salat mesti seperti itu. Lah bagaimana Pak Yai, supaya anak ibu Bapak saya ini selamat? Sudah, nanti 3 hari lagi kamu ke sini. Saya akan membuat fidak kubro, kata kayak saya mau bikin fidak kubro. Saya akan ajak santri-santri saya untuk berzikir. Ngirim la ilaha illallah 70.000 kali sama surat Al-Ikhlas 3.000 kali. Dah, saya akan hadiahkan. Namanya siapa, catat pulang. Sudah, pulang. Kiai ini 3 hari itu baca la ilaha illallah 70.000 kali dengan santrinya. Baca surat Al-Ikhlas 3.000 kali. 70.000, la ilaha illallah 70.000 kali. Surat Al-Ikhlas 6.000 kali. Saya lupa. 70.000 la ilaha illallah, 6.000 surat Al-Ikhlas.
Setelah 3 hari datang itu ibu itu. Setelah 3 hari itu datang. Nah, datang itu wajahnya sudah tersenyum. Sudah tersenyum. Pak, alhamdulillah Pak Yai. Tadi malam saya sudah mimpi sama ayah. Ayah sudah tersenyum, sudah pakai pakaian. Sudah enak. Dan anehnya, anak saya yang 3-tiganya mimpinya ya sama. Ini juga mimpi, yang di Jakarta juga mimpi. Tadi perjalanan saya ke sini, yang anak saya yang Kanada juga telepon mimpi bahwa Bapak sudah senang. Kayak gitu, alhamdulillah. Ya wis, alhamdulillah diterima berarti dzikir kita untuk Fida Al-Kubro untuk ayah panjenengan. Alhamdulillah. Itu cerita nyata dari Kiai. Jadi ini Bapak Ibu yang mulia, memang doa itu manfaat. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan doa-doa kita juga insya Allah pasti manfaat untuk Ibu Haja Sofia dan Bapak Imam Syafi'i dan seluruh keluarganya dan juga keluarga kita yang kita doakan tadi semuanya untuk Bapak Ibu kita kan semua kita juga doakan muslimin muslimat mu'minat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dimudahkan semua urusan kita semuanya dan diangkat bencana wabah corona ini segera di bumi Indonesia. Panjenengan sedaya sehat afiat, panjang umur, insyaallah murah rezeki dan dijadikan putra-putrinya putra-putri yang saleh dan salehah, dimudahkan semua urusan panjenengan semuanya ya Rabb, dan panjenengan Allah panjang umur dalam taat kepada Allah Ta'ala. Wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.